Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sistem pengendalian manajemen, tata kelola perusahaan, dan dewan direksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Novi Julianti, NIM 1810102165. Yang kedua, Intan Sarafina, NIM 1810102166. Yang ketiga, Metri Widya, NIM 1810102171. Yang keempat, Nila Sari, NIM 10102172. Yang kelima, Anissa Afra, NIM 1810102174. Dan yang terakhir, Rila Anik, NIM 1810102188. Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelola perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya itu termasuk juga ada karyawan, pemasik, pelanggan, bank dan kreditur lain, ada regulator dan serta masyarakat luas. Dewan Direksi. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan tujuan perseroan dan unit usaha, serta mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dan seluruh stakeholder. Direksi mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap perusahaan terbuka dan tetap berpegang pada penerapan prinsip Good Corporate Governance. Peran Dewan Direksi yaitu sebagai perwakilan perusahaan, yang kedua pengelola perusahaan, yang ketiga pengawas internal. Tanggung jawab direksi: 1. Menetapkan strategi perusahaan, arah keseluruhan, visi dan misi. Yang kedua, mengangkat dan memecat CEO atau manajemen puncak. Yang ketiga, mengontrol, memantau, dan mengawasi manajemen puncak. Yang keempat, meninjau dan menyetujui penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, melindungi kepentingan pemegang saham. Tabel tingkat keterlibatan Dewan Direksi dalam manajemen strategis. Pada bayangan, tidak pernah tahu apa yang harus dilakukan, tidak nampak derajat keterlibatan, rubber stamp, semua keputusan dibuat oleh CEO berdasarkan izin direksi. Direksi merekomendasikan dan menilai tindakan CEO. Minimal review, senantiasa meninjau kembali secara formal isu-isu yang telah direkomendasikan kepada pejabat CEO sebagai pusat perhatian tanggung jawab. Nominal partisipasi, terlibat dalam kinerja pada tingkat terbatas, melakukan peninjauan kembali atas keputusan, indikator, atau program manajemen yang dipilih. Aktif partisipasi, menyetujui, mempertanyakan, dan membuat keputusan akhir mengenai misi, strategi, kebijakan, dan tujuan. Memiliki panitia aktif, melakukan audit fiskal dan manajemen. Katalisator, mengambil peran utama dalam membangun dan mendefinisi misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Ini memiliki komite strategi yang sangat aktif. Komposisi Dewan Direksi. Untuk anggota direksi terdiri dari paling sedikit 3 orang, terdiri dari 1 orang presiden direktur, 1
orang wakil presiden direktur, dan lainnya direktur sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Anggota Dewan Direksi. Ada anggota independen, eksternal direksi, dan anggota direksi internal. Direksi dari luar atau sering disebut direktur non-manajemen merupakan eksekutif dari perusahaan lain tetapi bukan karyawan dari perusahaan dewan. Umumnya, 30% dari jumlah seluruh anggota merupakan direksi independen yang merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi atau pemegang saham utama perusahaan, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Anggota komisaris ini semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Direksi dalam atau internal, atau sering disebut direktur manajemen, merupakan petugas dan eksekutif yang dipekerjakan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai Sarbanes-Oxley Act atau SOX adalah sebuah landasan yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat dalam bentuk undang-undang. Undang-undang tersebut dikenal sebagai Public Company Accounting and Investor Protection Act of 2002 atau Undang-Undang Perlindungan Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik yang seringkali disebut SOX atau Airbox. Sebagai tanggapan atas banyak skandal korporat yang ditemukan sejak tahun 2000, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley pada bulan Juni 2002. Tindakan ini dirancang untuk melindungi pemegang saham dari akses dan kegagalan pengawasan yang menandai kegagalan di Enron, Tyco, WorldCom, Adelphia Communication, Quest, dan Global Crossing, dan di antara perusahaan-perusahaan terkemuka dunia lainnya. SOX mengatur beberapa kebijakan di antara lainnya meliputi 1. Pengembangan tata kelola perusahaan yang baik 2. Pembaruan akuntansi 3. Penyusunan tata cara penyingkapan informasi keuangan yang transparan 4. Pengungkapan hasil kerja capaian manajemen 5. Penegakan kode etik pejabat di bidang keuangan 6. Pembatasan kompensasi bagi pihak eksekutif 7. Pembelakuan komite audit independen dan yang terakhir penegasan tanggung jawab para anggota. Dampak SOX terhadap sistem pengendalian intern. Sejak disahkannya SOX, terdapat perubahan dramatis dalam peranan pengendalian intern, audit internal, serta auditing eksternal pada perusahaan publik. Pasal 404 memberi dampak yang paling besar karena berhubungan langsung dengan efektivitas sistem pengendalian internal pelaporan keuangan itu sendiri. Kepemimpinan eksekutif. Seseorang yang menduduki jabatan kepemimpinan dalam suatu organisasi mempunyai hak dan wewenang menggerakkan orang lain yang disebut bawahan. Bawahan itulah yang memikul tanggung jawab melaksanakan berbagai kegiatan operasional dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, eksekutif adalah manajer tingkat atas suatu organisasi yang memberikan pengaruh yang besar terhadap perusahaan. Hubungan pemimpin dan manajemen strategis. Dalam perspektif kepemimpinan ini, tatkala pemimpin memanajemeni, ia sedang melaksanakan seni bekerja sama, seni pemenuhan kebutuhan, seni merangkum, seni mempengaruhi, seni memerintah, seni membuat peta keinginan masa depan organisasi, dan seni menggunakan sumber-sumber yang dibuktikan dengan melaksanakan upaya memimpin. Upaya memimpin ini adalah bukti adanya kepemimpinan yang sedang terlaksana. Demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok 3 tentang sistem pengendalian manajemen tata kelola perusahaan dan dewan direksi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kelompok 3 membuka 6 pertanyaan. Silakan bertanya di kolom komentar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.